pengelola bisnis dan pemasaran destinasi pariwisata tahun 2002 secara resmi kami buka. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan pelatihan tata kelola bisnis dan pemasaran destinasi pariwisata yang digelar di Hotel City Tasikmalaya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari di 2 tempat, yakni pada hari Selasa dan Rabu 7-8 Juni 2022 di Hotel City dan 9 Juni 2022 praktek lapangan ke Danau Lemona, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Pelatihan ini juga merupakan kegiatan pengembangan SDM kepariwisataan yang diselenggarakan di Disparpora Kabupaten Tasikmalaya. Dalam acara tersebut turut hadir Kepala Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Dr. Andes Haji Nana Heriana MM, PLT Sekdis Insinyur Rita Heriati MP, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Eka Prasetya Esabara SSTP MSI, Kepala Bidang Pariwisata Suci Tarini SSTP MSI, beserta tim pariwisata selaku panitia penyelenggara. Kegiatan pelatihan itu menghadirkan narasumber praktisi dari pengelola destinasi wisata dan akademisi dari STIE Yapari Bandung, serta 40 orang peserta yang terdiri dari pengelola desa wisata, daya tarik wisata, dan sadar wisata dari berbagai daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Kepala Bidang Pariwisata Suci Tarini SSTP MSI dalam laporannya menyampaikan, tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kemampuan para pengelola daya tarik wisata, desa wisata, dan destinasi pariwisata lainnya dalam melakukan tata kelola, bisnis, dan pemasaran destinasi pariwisata. Tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kemampuan para pengelola daya tarik wisata, desa wisata, dan destinasi pariwisata lainnya dalam melakukan tata kelola bisnis dan pemasaran destinasi pariwisata. Kepala Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Dr. Andes Haji Nana Heriana MM mengatakan, kegiatan pelatihan ini untuk penguatan SDM dan kelembagaan di desa. Selain itu supaya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat desa agar mereka turut serta berperan aktif dalam mendukung pengembangan desa wisata. Dalam kesempatan pelatihan penggali pengembangan potensi dan pemasaran pariwisata, yang salah satunya bagaimana penguatan sumber daya manusia yang ada di desa, kemudian juga bagaimana kelembagaan yang ada di desa untuk pengembangan desa wisata. Kemudian juga bagaimana peran aktif masyarakat untuk bisa mendukung pelaksanaan, penyelenggaraan maupun pengembangan potensi desa wisata yang ada di tiap-tiap desa wisata itu sendiri. Mungkin kami memulai bagaimana potensi-potensi yang ada ini bisa dimanfaat secara profesional. Jangan sampai dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata ini orang yang datang itu merasa kecewa, tapi bagaimana kenangan itu kenangan yang baik dan bisa membawa yang lainnya. Karena dengan kenangan yang indah itu salah satu poin pemasaran juga, yang mana dari mulut ke mulut akan disampaikan ke objek wisata itu, inilah yang bagus, akan merekomendasikan oleh pengunjung sendiri. Inilah mungkin salah satu bagaimana kenangan datang ke desa wisata itu harus membuat satu kenangan yang betul-betul memuaskan wisatawan itu sendiri. Kata kunci keberhasilan desa wisata ini adalah ada berbagi. Berbagi hasil, tapi berbagi peran, berbagi tugas, ujungnya berbagi hasil.
Sementara narasumber dari STI EPAR Yapari Bandung, Lia Afriza SEMM berharap melalui pelatihan ini para peserta dapat tumbuh dan berkembang agar desanya bisa masuk ke dalam klasifikasi desa wisata. Pertama poin ini kan pelatihan tentang destinasi, tata kelola destinasi. Destinasi dibagi dua, ada destinasi yang dikelola menjadi desa wisata, ada destinasi yang dikelola untuk kegiatan swasta, misalkan kolam renang atau dan lain-lain ya, Salova itu juga destinasi yang berkaitan dikelola oleh swasta. Nah, yang di sini nanti saya akan sediakan 2 lembar untuk indikator-indikator yang mana harus mereka terapkan untuk mempermudah mereka asesmen sehingga nanti ke depannya mereka mampu mengembangkan kepada arah yang mana. Misalkan kalau dia di desa wisata, dia harus mengisi apa persyaratan dari desa wisata, dari mulai akses, amenitas, accessibility, aktivitas, homestay-nya, lalu pemberdayaan masyarakatnya, pengelolaannya sebagai kepada kepromosi. Nah, setelah mereka isi, baru mereka akan berbicara kelembagaannya. Kelembagaannya seperti apa? Apakah melalui BUMDes, apakah melalui koperasi? Tapi rata-rata kalau di desa wisata pakainya BUMDes. Nah, kalau di desa wisata pakai BUMDes, bagaimana mengelolanya, bagaimana bagi hasilnya? Berarti harus ada peraturan desanya yang mengaitkan. Nah, harapan saya mereka itu akan tumbuh dan berkembang seperti yang diharapkan di dalam klasifikasi desa wisata. Ada yang rintisan, mandiri, berkembang, maju ya. Nah, yang itulah nanti apakah dia berada di mandiri itu paling atas tuh Pak, paling atas, atau dia baru rintisan. Rata-rata di sini adalah rintisan barunya. Nah, menuju ke berkembang apa? Nah, mereka harus explore lagi, diperkaya lagi, kira-kira apa tambahannya atau bagaimana kemasannya sehingga mereka mampu menceritakan dan nyampe kepada target yang diharapkan pada pengembangan desa. Begitu juga destinasi. Nah, fasilitas dan sarananya harus ada di mana. Beda antara gunung sama sungai. Fasilitasnya berbeda, tergantung pada aktivitas yang akan dilakukan di tempat wisata tersebut. Salah satu peserta pelatihan, Umar Mahmudi, mengatakan ia banyak mendapatkan ilmu dari pelatihan ini untuk pengembangan desa wisata dan berharap Disparpora bisa terus mendampingi untuk kemajuan desa wisata. Alhamdulillah ya, setelah kami mengikuti pelatihan pada siang hari ini banyak hal-hal baru yang kita dapat, utamanya untuk pengembangan desa wisata. Karena memang untuk pengelolaan desa wisata itu memang membutuhkan berbagai macam komponen yang harus dipenuhi, dan pada siang hari ini kami mendapatkan berbagai macam ilmu yang memang harus diterapkan di desa-desa kami. Merupakan sebuah kelemahan memang ketika utamanya pengembangan sumber daya manusianya, utamanya untuk pengembangan suatu destinasi wisata apabila tidak dikelola dengan baik, maka ini akan menjadikan satu kemunduran dari sebuah destinasi wisata. Oleh karena itu pelatihan ini sangat membantu kami dan memberikan kami ilmu baru untuk pengembangan objek wisata di desa-desa wisata. Untuk Dinas Pariwisata harapannya terus bisa mendampingi dan memberikan ilmu-ilmu baru dan juga mendatangkan berbagai macam narasumber walaupun tidak dengan acara yang seresmi ini, bisa langsung kunjungan ke lapangan, bisa memberikan ilmu-ilmu baru ataupun pengetahuan baru khususnya bagi pengelola-pengelola desa wisata. Salam budaya Indonesia. Destinasi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Haji Dede Haji Hasan. Dari Hotel City Tasikmalaya, Hendra Cahya, Tasik TV mengabarkan. Salam budaya Indonesia. Destinasi pariwisata